Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir dalam webinar kali ini. Eh, Hari ini merupakan suatu kehormatan untuk saya dapat bergabung dalam webinar kali ini. Untuk topik yang akan saya bahas hari ini yaitu tentang nilai tukar rupiah, pengaruh nilai tukar rupiah terhadap ekspor dan impor. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Miftah Fitra Laksati. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret, S1 Akuntansi, dan sebelumnya saya pernah menempuh pendidikan D3 Akuntansi di Universitas Negeri Surabaya. Untuk pengalamannya, pada tahun sekitar akhir 2017, saya berkesempatan magang di PT Adikarya dan tahun 2018 magang di PT Pabrik Gula Kerembung Sidoarjo. Untuk pembahasan kali ini ada 3 topik utama. Yang pertama yaitu pemahaman nilai tukar, yang kedua pengaruh terhadap ekspor impor, yang selanjutnya yaitu langkah menstabilkan nilai tukar rupiah. Untuk yang pertama yaitu pemahaman nilai tukar. Nilai tukar mata uang adalah pertukaran dua mata uang yang berbeda, yaitu perbandingan nilai atau harga mata uang kedua mata uang tersebut. Nilai tukar biasanya mengalami perubahan. Perubahannya dapat berupa depresiasi maupun apresiasi. Depresiasi mata uang rupiah terhadap dolar artinya terjadi penurunan harga mata uang terhadap rupiah terhadap dolar. Sedangkan apresiasi mata uang rupiah yaitu rupiah terhadap dolar adalah kenaikan mata uang dari rupiah terhadap dolar. Perubahan tersebut bisa mengalami apresiasi jika mata uang domestik terhadap mata uang luar negeri mengalami kenaikan, yaitu terjadi kenaikan harga mata uang rupiah terhadap dolar Amerika, dan mengalami depresiasi ketika nilai mata uang domestik terhadap mata uang mengalami penurunan. Penurunan atau kenaikan mata uang dapat dilakukan dan diintervensi oleh pemerintah. Dalam hal ini, Bank Sentral menyesuaikan kondisi yang sebenarnya dalam pasar valuta asing. Selanjutnya yaitu sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar merupakan kerangka kebijakan yang diadopsi oleh suatu negara untuk mengelola nilai tukar mata uangnya. Berdasarkan kebijakan tingkat pengendalian nilai tukar mata uang yang diterapkan suatu negara, maka sistem nilai tukar secara umum dapat digolongkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, sistem nilai tukar mata uang tetap. Pada sistem ini, nilai tukar suatu mata uang suatu negara ditetapkan secara tetap dengan mata uang asing tertentu. Dalam hal ini, pemerintah dapat mempertahankan kebijakan yang menjaga nilai mata uang yang tetap terhadap tingkat nilai yang stabil. Dengan kata lain, sistem nilai tukar mata uang tetap diintervensi oleh pemerintah. Yang kedua yaitu sistem nilai tukar mengambang bebas. Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang suatu negara ditentukan dengan adanya permintaan dan penawaran mata uangnya dalam bursa pertukaran mata uang. Sistem nilai tukar ini didefinisikan sebagai hasil keseimbangan yang terus-menerus berubah sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Dalam sistem ini, cadangan devisa tidak sistem ini cadangan devisa tidak diperlukan karena otoritas moneter tidak berupaya untuk menetapkan atau memanipulasi suatu kurs. Yang ketiga yaitu nilai tukar mata uang mengambang terkendali. Dalam hal ini, sistem nilai tukar mata uang mengambang terkendali berlaku pada kondisi di mana nilai tukar ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran. Namun ada intervensi pemerintah. Dalam hal ini, pihak yang dimaksud adalah Bank Sentral yang dari waktu ke waktu ikut menstabilkan nilai mata uang. Oleh karena itu, cadangan devisa biasanya dibutuhkan karena otoritas moneter perlu membeli atau menjual valuta asing untuk mempengaruhi pergerakan kurs. Yang terakhir yaitu sistem nilai tukar mata uang terikat. Dalam sistem ini, suatu negara biasanya mengaitkan mata uangnya dengan suatu mata uang negara lain atau
atau sekelompok mata uang yang biasanya merupakan mata uang negara partner dagang utama. Hal ini terjadi karena mata uang yang terkait tidak mengalami fluktuasi, tetapi hanya berfluktuasi pada mata uang lain yang mengikuti oleh mata uang yang lainnya. Hal ini mata uang domestik ditetapkan dengan satu mata uang asing dan lainnya cenderung lebih stabil. Selanjutnya yaitu karakteristik nilai tukar yang ideal. Berikut ini merupakan karakteristik nilai tukar ideal, antara lain yaitu yang pertama, nilai tukar antar dua mata uang harus ditetapkan secara kredibel. Hal ini tentu dilakukan untuk menghilangkan ketidakpastian terkait daya beli terhadap barang atau jasa, serta nilai aset real dan finansial. Yang kedua, yaitu suatu mata uang harus dapat dikonversi dengan mudah ke mata uang yang lain. Konvertibilitas nilai tukar memungkinkan nilai modal bergerak bebas lintas negara. Yang ketiga, yaitu suatu mata uang memungkinkan otoritas moneter dapat melakukan kebijakan moneter yang sepenuhnya independen. Misalnya, mengejar tuan rumah domestik atau mengejar tujuan domestik seperti target pertumbuhan dan inflasi. Yang ketiga yaitu penentuan nilai tukar. Ini ada 3 penentuan nilai tukar. Yang pertama ada faktor fundamental. Faktor ini berkaitan dengan indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapat antar negara, ekspektasi pasar, dan intervensi bank sentral. Yang kedua yaitu faktor teknis. Faktor ini berkaitan dengan kondisi permintaan dan penawaran pada saat tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan, sementara penawaran tetap, maka harga valuasi akan naik, dan begitu pun sebaliknya. Yang ketiga yaitu sentimen pasar. Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor-rumor atau berita politik yang bersifat insidentil yang dapat mendorong harga valuta asing naik atau turun secara tajam. Biasanya naik turunnya ini dalam jangka waktu yang pendek. Apabila rumor atau berita tersebut sudah berlalu, maka nilai tukar pun akan normal kembali. Selanjutnya yaitu untuk fungsi nilai tukar dalam perusahaan. Berikut ini ada beberapa fungsi nilai tukar bagi perusahaan. Yang pertama yaitu hedging decision atau keputusan nilai lindung. MNC terus-menerus menghadapi keputusan apakah akan melakukan nilai lindung di masa depan untuk utang dan piutang dalam mata uang asing atau rupiah. Apakah nilai lindung nilai perusahaan akan dapat ditemukan oleh perkiraan mata uang asing. Yang kedua, ada short-term financing decision atau keputusan pembiayaan jangka pendek. Yaitu ketika perusahaan besar meminjam, maka mereka memiliki akses yang besar ke beberapa mata uang yang berbeda. Mata uang yang mereka pinjam idealnya menunjukkan suku bunga yang rendah dan melemah nilainya selama periode pembiayaan. Yang ketiga yaitu ada short-term decision atau keputusan jangka pendek, yaitu korporasi terkadang memiliki jumlah yang cukup besar atas kelebihan kas yang diterima untuk periode waktu yang singkat. Deposito besar dapat dibentuk dalam beberapa mata uang. Mata uang yang ideal untuk deposito menunjukkan untuk bunga yang tinggi. Yang keempat, yaitu ada capital budgeting decision atau keputusan penganggaran modal. Ketika perusahaan induk MNC menilai apakah akan berinvestasi dana dalam proyek asing, atau perusahaan akan menghitungkan apakah proyek tersebut dapat secara berkala memberikan keuntungan jika dilakukan pertukaran mata uang. Analisis penganggaran modal dapat diselesaikan hanya jika semua estimasi arus kas diukur dalam perusahaan induk. Yang kelima yaitu earning assessment atau penilaian laba. Keputusan perusahaan induk tentang apakah anak perusahaan asing harus
menginvestasikan kembali pendapatannya di negara asing atau mengirimkan pendapatan kembali ke perusahaan yang mungkin dipengaruhi oleh nilai tukar perusahaan dalam negeri maksudnya. Jika mata uang asing yang kuat dapat diperkirakan akan melemah secara substansial terhadap mata uang perusahaan induk. Perusahaan induk dapat lebih memilih untuk mempercepat pengiriman pendapatan anak perusahaan sebelum mata uang asing tersebut melemah. Yang terakhir yaitu long-term financing decision atau keputusan pembiayaan jangka panjang. Perusahaan yang menerbitkan obligasi untuk mengamankan jangka panjang dana dapat mempertimbangkan demonstrasi obligasi mata uang asing. Selanjutnya yaitu jenis nilai tukar atau kurs. Ada 3 kurs yang ada. Yang pertama yaitu kurs jual, merupakan penentuan nilai tukar suatu mata uang asing yang dilakukan oleh pihak bank pada waktu yang ditentukan. Kurs jual ini juga dapat diartikan pihak bank di posisi sebagai penjual, sedangkan kita sebagai posisi pembeli mata uang asing tersebut. Kurs ini dapat dikenal dengan overrate dan biasanya memiliki nilai tukar yang lebih tinggi daripada kurs beli. Yang kedua yaitu kurs beli, merupakan kurs nilai tukar yang masih tetap ditentukan oleh pihak bank, akan tetapi pihak bank akan memposisikan sebagai pembeli mata uang asing tersebut, sedangkan kita diposisikan sebagai penjual mata uang asing tersebut. Yang ketiga yaitu kurs tengah, kurs yang merupakan penjumlahan antara kurs jual dan kurs beli dengan mengambil nilai tukar rata-rata dibagi 2. Kurs tengah ini ditetapkan oleh Bank Sentral pada waktu yang telah ditentukan. Kurs tengah dapat sangat mempengaruhi pelaporan pajak dan keuangan karena digunakan sebagai satuan nilai tukar mata uang asing. Yang selanjutnya yaitu jenis transaksi nilai tukar. Ada 3. Yang pertama ada transaksi spot, merupakan suatu proses transaksi jual beli terhadap mata uang asing dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang diselesaikan pada 2 hari kerja umumnya. Transaksi ini dilakukan untuk proses keperluan yang mendesak dan membutuhkan keperluan yang praktis. Transaksi spot ini terdiri dari 3 penyerahan. Yang pertama ada value of today, yaitu penyerahan dana yang dilakukan dalam hari yang sama dengan tanggal hari diadakan transaksi atau kontrak. Secara penyelesaian ini juga disebut dengan same day settlement. Yang kedua yaitu ada value tomorrow, yaitu penyerahan dana yang dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakan kontrak. Yang ketiga yaitu value spot, yaitu penyerahan yang dilakukan setelah 2 hari kerja tanggal transaksi tersebut. Yang kedua yaitu ada transaksi berjangka. Transaksi berjangka merupakan suatu transaksi dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontraknya telah jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging. Hedging diakibatkan terjadinya atas perubahan kurs. Dalam kegiatan transaksi tersebut, setiap pihak yang terlibat di dalamnya sudah menyepakati penukaran mata uang pada waktu yang akan datang. Yang ketiga yaitu ada transaksi swap. Transaksi swap adalah suatu transaksi di mana penjualan dan pembelian yang dilakukan secara bersamaan dalam jumlah tertentu dari mata uang dengan 2 tanggal yang berbeda. Untuk jenis transaksi swap ada 2. Menurut Servianto pada tahun 2013, transaksi swap yang pertama ada transaksi swap suku bunga, merupakan perjanjian antara 2 pihak untuk melakukan pertukaran pembayaran bunga. Berdasarkan kontrak tersebut, yang ditukarkan adalah bunga dari suatu nominal.
dana, di mana suatu pihak menerima bunga dan membayar bunga tidak tetap, sedangkan pihak lain menerima bunga tidak tetap dan membayar bunga tetap untuk beberapa periode yang akan datang. Yang kedua, transaksi kedua yaitu transaksi swap mata uang adalah kontrak antara dua pihak yang melibatkan pertukaran dana mata uang yang satu dengan mata uang yang lainnya. Jika dalam interest rate swap tidak terjadi perpindahan dana nominal, maka dalam currency swap terjadi perpindahan dana nominal pada awal dan akhir kontrak. Untuk pembahasan kedua yaitu tentang pengaruh nilai tukar terhadap ekspor dan impor. Pembahasan pertama yaitu faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Di sini ada tujuh faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran terhadap mata uang. Terkait mata uang saat ini telah dianggap layak sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan, sehingga pengaruh dari permintaan dan penawaran pada komoditi juga berlaku pada mata uang. Apalagi jika sistem kurs yang dianut merupakan sistem kurs mengambang bebas, hukum permintaan dan penawaran akan menjadi faktor yang memiliki presentasi terbesar. Yang kedua yaitu jumlah uang yang beredar. Pengurangan atau penambahan uang yang beredar di masyarakat akan mempengaruhi jumlah mata uang. Setiap pengurangan yang dilakukan otoritas moneter dalam suatu negara, maka mata uang negara tersebut akan menjadi langka karena nilai mata uang tersebut lebih bernilai. Begitupun sebaliknya jika mata uang yang beredar ditambah. Yang ketiga yaitu pendapatan real atau neto. Penalaran yang sama dapat digambarkan melalui dampak pengaruh pendapatan real terhadap nilai tukar. Misalnya pendapatan real pada suatu negara bertambah akibat adanya cadangan minyak baru yang ditemukan. Tambahan penjualan minyak akan mengakibatkan permintaan yang baru terhadap mata uang asing untuk membeli minyak tersebut. Yang keempat yaitu tingkat suku bunga. Perbedaan tingkat suku bunga akan mempengaruhi para investor dalam menanamkan modalnya. Jika suku bunga dalam negeri meningkat sebesar 1%, maka sedangkan suku bunga di luar negeri tetap atau konstan, maka investor akan mendapatkan tambahan dengan alasan untuk membeli dolar pada pasar valuta asing. Yang kelima yaitu ekspektasi dan harapan nilai tukar. Faktor moral ini bersifat sangat sensitif dan tidak terduga, yakni isu dan wacana yang buruk akan menghasilkan sentimen negatif terhadap pergerakan nilai tukar karena pada dasarnya setiap permintaan pada suatu mata uang negara asing maupun domestik memiliki hubungan dengan harapan dan ekspektasi investor pada nilai tukar. Yang keenam yaitu neraca perdagangan. Nilai tukar sangat bereaksi cepat terhadap faktor neraca perdagangan, yakni surplus atau defisit neto suatu negara dari ekspor terhadap impor. Contohnya itu seperti defisit neraca pembayaran yang secara implisit menggambarkan kinerja yang kurang baik pada perekonomian tersebut. Yang ketujuh yaitu tingkat inflasi. Tingkat perubahan harga barang dan jasa dalam negeri yang relatif terhadap harga barang dan jasa di luar negeri dipandang sebagai faktor yang akan mempengaruhi pergerakan kurs valuta asing. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi permintaan barang dan jasa pada negara tersebut yang kemudian akan berimplikasi pada permintaan mata uang negara tersebut. Selanjutnya yaitu pengaruh nilai tukar terhadap bisnis. Di sini ada 4. Perubahan nilai pada kurs tertentu akan berpengaruh
pada bisnis yang berkaitan dengan perdagangan internasional, yaitu ekspor-impor yang melibatkan mata uang asing. Berikut merupakan contohnya. Yang pertama, pengaruh terhadap eksportir. Jika kita memiliki bisnis di bidang penjualan produk yang mengharuskan untuk mengimpor barang baku ke luar negeri, namun nilai kurs sangat menentukan keuntungan yang akan kita dapatkan. Jika kondisi rupiah melemah terhadap mata uang asing yang umumnya dolar, maka perusahaan kita akan mengeluarkan lebih banyak uang daripada biasanya untuk produksi segala macam. Jika terjadi kondisi seperti ini, maka perusahaan kita akan mengalami kerugian jika kita tidak menaikkan harga penjualan produk tersebut. Yang kedua yaitu pengaruh terhadap eksportir. Perubahan nilai kurs sering menjadi keuntungan bagi pebisnis yang melakukan kegiatan ekspor. Nilai tukar dolar yang sering menguat menyebabkan harga jual produk yang diekspor ke luar negeri akan semakin terjual dengan harga yang tinggi karena konsumen membayar dengan dolar. Yang ketiga yaitu pengaruh terhadap utang piutang. Jika nilai tukar rupiah terus melemah terhadap mata uang asing, hal ini akan merugikan perusahaan yang memiliki utang pada luar negeri karena nilai utangnya akan semakin tinggi akibat perubahan nilai tukar tersebut. Jadi untuk sebagai pebisnis lebih baik menghindari utang piutang pada luar negeri karena jika nilai tukarnya sedang naik, maka utang kita pun akan semakin naik. Yang keempat yaitu pengaruh terhadap pemilik dolar. Saat ini sudah banyak masyarakat yang mulai menyimpan uangnya dalam dolar. Tujuannya adalah mendapatkan nilai tukar yang lebih tinggi daripada saat dia membeli dolar tersebut. Taktik ini sebenarnya boleh-boleh saja dilakukan dan bisa diterapkan sebagai deposito perusahaan. Selanjutnya yaitu ekspor. Ekspor merupakan suatu aktivitas mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah suatu daerah yang dimiliki Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara yang mencakup daerah tertentu yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif. Atau dengan kata lain, ekspor merupakan tindakan mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukkannya ke luar negeri. Aktivitas ini umumnya dikerjakan oleh negara jika negara tersebut mampu menghasilkan produk barang dalam jumlah yang besar. Dan produk barang tersebut ternyata sudah cukup memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Maka negara tersebut dapat mengirimkan barang ekspor tersebut pada negara yang memang belum mampu untuk memproduksi barang tersebut atau karena jumlah produksinya tidak bisa memenuhi kebutuhan di negaranya. Pengutamaan ekspor bagi Indonesia sudah digalakkan sejak tahun 1983. Sejak itu ekspor menjadi perhatian khusus dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan perubahan strategi industrialis dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri ekspor. Konsumen dalam negeri dapat membeli barang impor atau konsumen luar negeri membeli barang domestik menjadi suatu yang sangat lazim. Persaingan sangat tajam antar produk. Selain harga, kualitas, dan mutu, barang merupakan salah satu faktor penentu daya saing suatu produk tersebut. Berikut ini merupakan nilai ekspor Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Dapat dilihat pada tahun 2018 yaitu sejumlah 175.981. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar
25 ribuan juta atau sekitar 14,56%. Pada tahun 2016 pun menurun sekitar 5 ribuan juta US dollar atau 3,44%. Lalu pada tahun 2017 naik kembali sebesar 23 juta dolar atau 16,7%. Lalu pada tahun 2018 naik lagi naik sebesar 11 jutaan atau 6,76. Untuk rata-rata penurunan nilai ekspor pada tahun 2014 sampai dengan 2016 sebesar 8,75% per tahun. Untuk rata-rata kenaikannya pada tahun 2017 sampai 2018 sebesar 12,06% per tahun. Selanjutnya yaitu import. Import adalah produk yang diperdagangkan di domestik maupun produksi di negara lain. Secara sederhana, pengertian import yaitu kegiatan memasukkan barang dari luar negara atau dikenal dengan sebutan daerah pabean ke dalam negara atau daerah pabean. Pada umumnya, pembelian import adalah barang-barang yang tidak bisa diproduksi dalam suatu negara tersebut. Salah satu alasan mengimpor barang adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan diperoleh karena harga barang yang impor yang dijual bisa lebih murah ketimbang barang atau jasa yang sama diproduksi dalam negeri. Untuk alasan lainnya yaitu yang pertama ada negara yang mengimpor tidak bisa memproduksi barang tersebut karena ketidakadaan bahan baku, keterampilan, tenaga kerja, seperti itu. Untuk yang kedua, negara impor bisa saja melakukan produksi barang itu sendiri, namun biayanya lebih mahal. Nantinya akan membuat harga barang yang dijual pun menjadi lebih mahal. Yang ketiga yaitu negara impor sudah bisa menghasilkan barang atau jasanya itu sendiri, namun tidak cukup untuk memenuhi permintaan dalam suatu negara tersebut. Makanya melakukan impor. Berikut ini merupakan nilai impor Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Pada tahun 2014 sebesar 178.179 dolar Amerika. Pada tahun 2015 mengalami penurunan juga sebesar 35 jutaan atau sebesar 19,91%. Untuk 2016 kembali turun sebesar 7 jutaan atau sebesar 4,93%. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 21.200 juta atau 15%. Pada tahun 2018 pun naik kembali sebesar 31 juta atau 20,26%. Untuk rata-rata penurunan impornya pada tahun 2014 sampai 2016 itu sebesar 11,93% per tahun. Dan rata-rata kenaikan impornya pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 26,52 juta atau 19,56%. Untuk langkah menstabilkan nilai tukar rupiah menjadi pembahasan terakhir. Yang pertama yaitu langkah untuk menguatkan nilai rupiah. Sebagai warga negara yang baik, tidak salahnya kita selalu mencoba membantu pemerintah untuk menguatkan nilai tukar rupiah. Banyak hal yang dapat dilakukan. Antara lain yaitu yang pertama membeli produk dalam negeri. Dari penjelasan yang sudah saya lakukan tadi, semakin tinggi nilai impor,
maka nilai tukar rupiah semakin melemah. Oleh karena itu, salah satu langkah mudah yang dapat kita lakukan bersama yaitu mengurangi membeli produk impor dan dialihkan menjadi membeli produk dalam negeri. Kita wajib menanamkan rasa cinta kita dan bangga terhadap produk dalam negeri yang memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk luar negeri. Langkah ini juga mampu membantu industri wirausaha UMKM di tanah air sehingga dapat semakin berkembang dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua yaitu berinvestasi dalam negeri. Tidak selamanya nilai tukar rupiah turun membuat investasi itu rugi. Kita dapat berinvestasi dengan membeli surat utang negara atau SUN atau obligasi negara retail atau ORI yang diterbitkan oleh pemerintah yang akan memiliki risiko lebih kecil. Selain investasi, industri perbankan syariah juga dapat menjadi solusi tanpa perlu takut karena dampak dari nilai tukar rupiah yang mempengaruhi suku bunga dengan proses murabahah atau kesepakatan harga jual dan margin keuntungan, maka investasi tersebut dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu jangan menimbun dolar. Sebagai warga negara yang baik, kita harus berani memegang memegang uang rupiah daripada dolar dan tidak ikut-ikut menukarkan rupiah ke dolar untuk meraup keuntungan pribadi. Dengan memiliki dolar yang banyak, maka dapat membantu pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian dengan menukar dolar ke rupiah. Kita harus yakin bahwa kenaikan dan penurunan perekonomian berlaku seperti sebuah siklus. Cepat atau lambat, nilai tukar rupiah pun akan kembali menguat. Untuk saat ini, untuk COVID saat ini berdampak pada ekonomi domestik dan internasional yang disebabkan ada 3 hal. Yang pertama yaitu menurunnya permintaan atas jasa karena pembatasan interaksi antar individu dilakukan PSBB itu. Yang kedua yaitu peningkatan biaya perdagangan internasional sebagai dampak dari kasus COVID, khususnya permintaan produk obat, vaksin, seperti itu. Sementara kebutuhan ekspor impor pada produk lainnya tetap atau mengalami penurunan drastis sektor pariwisata baik domestik maupun internasional. Hal ini berdampak pada investasi atau saving domestik dan internasional. Dampak lanjutannya adalah penurunan penawaran maupun permintaan dalam pasar produksi. Yang selanjutnya itu bagaimana menjaga kestabilan nilai rupiah. Dengan mewabahnya COVID-19 pada tahun 2019, akhir 2019, di sejumlah negara menimbulkan ketidakpastian terhadap pasar keuangan global. Banyak investor yang mengalihkan penempatan dananya dari pasar keuangan ke aset yang dianggap lebih aman, yaitu emas, dolar. Hal ini tentu akan berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Amerika, sehingga Gubernur Bank Indonesia melalui rapat dewan melakukan video conference menyampaikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kestabilan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga kestabilan tersebut antara lain yaitu Bank Indonesia akan meningkatkan intervensi strategis di pasar domestik, non-deferral forward, pasar spot, serta pasar surat berharga negara. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan resiko fluktuasi negatif terhadap harga rupiah. Yang kedua yaitu Bank Indonesia akan menurunkan
rasio giro wajib minimum. Pada valuta asing bank umum konvensional dan syariah. Hal ini dari awal semula sebesar 8% menjadi 4%. Kebijakan ini mulai berlaku pada 16 Maret 2020. Penurunan rasio GWM maka mata uang asing ini dipercaya akan meningkatkan likuiditas valuta asing di perbankan hingga 3,5 miliar dolar. Yang ketiga yaitu Bank Indonesia akan menurunkan giro wajib minimum sebesar 50 poin yang ditunjukkan ke bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan sektor impor ekspor. Dengan penurunan giro wajib minimum diharapkan dapat memberikan stimulus kepada kegiatan ekspor impor karena adanya pembiayaan yang lebih murah. Selanjutnya itu BI akan memperluas jenis transaksi underlying bagi investor asing sehingga dapat memberikan alternatif dalam rangka memberikan perlindungan nilai atas kepemilikan rupiah para investor asing yang ingin menjual SBN akan dalam rekening rupiah dapat digunakan kembali dalam transaksi underlying pembelian DNDF. Selanjutnya yaitu Bank Indonesia menegaskan bahwa investor global dapat menggunakan bank kustodi global dan domestik dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Bank Indonesia siap membeli surat utang pemerintah senilai 4,3 miliar. Bank Indonesia akan melakukan intervensi pasar dengan surat utang berdemonstrasi dolar Amerika sebesar 4,3 miliar dolar. Penerbitan global ini dilakukan dalam 3 bentuk surat berharga global, yaitu surat berharga negara seri RI 1030, RI 1050 dan RI 40470. Yang ketujuh yaitu menggunakan cadangan devisa hingga 7 miliar. Bank Indonesia mencatat bahwa posisi cadangan devisa pada Maret 2020 sebesar 121 miliar, di mana ada penurunan sebesar 9,4 miliar. Penurunan tersebut dikarenakan adanya cadangan devisa yang dikeluarkan sebesar 7 miliar untuk menstabilkan nilai mata uang rupiah. Sementara untuk 2,4 miliarnya digunakan untuk membayar utang pemerintah yang jatuh tempo. Yang terakhir yaitu Bank Indonesia dapat dolar Amerika dari deferred hingga 60 miliar. Bank Indonesia membuat kesepakatan baru dengan Bank Sentral Amerika, yaitu Federal Reserve. Maka dengan itu Bank Indonesia memperoleh repurchase agreement line dari bank tersebut sebesar 60 miliar. Kesimpulannya, nilai tukar suatu negara akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekspor. Nilai tukar yang semakin menguat akan berakibat pada jumlah ekspor suatu negara yang mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena barang-barang di dalam negeri lebih mahal daripada barang yang di luar negeri, sehingga dalam menghasilkan barang pun menjadi semakin sedikit. Begitupun sebaliknya, nilai atau surplus neraca perdagangan memungkinkan terjadinya depresiasi suatu mata uang. Sebaiknya penurunan nilai ekspor neto atau neraca perdagangan menyebabkan terapresiasi mata uang suatu negara. Dari saya cukup sekian materinya. Jika ada yang ditanyakan silakan open mic atau lewat chat. Terima kasih. Ya, saya Zahruni. Saya mau izin bertanya, Mbak Miftah. Iya, silakan, Mbak. Saya mau bertanya, apakah penurunan nilai rupiah itu dapat mencerminkan perekonomian yang lemah? Terima kasih. Baik, terima kasih.
Ada lagi atau langsung saya jawab? Mungkin sekalian aja ya Mbak Miftah, saya izin bertanya. Kira-kira bagaimana cara pemerintah itu mengontrol lembaga-lembaga penukaran valuta asing agar uang yang beredar itu dapat terkendali dengan baik? Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Elsa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Zahruni dulu yang awal. Apakah penurunan nilai rupiah mencerminkan perekonomian yang lemah? Jawabannya itu tidak selalu, karena pada negara yang menganut perekonomian terbuka, nilai tukar mata uang tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh perekonomian yang real, tapi juga ditentukan oleh transaksi di pasar keuangan. Pada perekonomian terbuka, fungsi mata uang sebagai alat tukar tidak sekedar sebagai alat penukar dengan barang atau jasa yang ditukarkan. Jadi mata uang yang telah menjadi komoditi seperti hal makanan atau pakaian dan sebagainya. Jadi bukan yang utama gitu. Seperti itu Mbak Zahruni jawabannya. Apakah ada tanggapan? Ya, udah cukup menjawab. Terima kasih Mbak Miftah. Ya, terima kasih juga. Untuk Mbak Elsa, pertanyaannya bagaimana cara pemerintah mengontrol lembaga-lembaga penukaran valuta asing agar mata uang yang beredar terkontrol? Di sini ada 4 cara yang dapat dilakukan pemerintah. Yang pertama, fasilitas diskonto, yaitu fasilitas pengaturan jumlah mata uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga pada bank sentral atau bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan sehingga harus meminjam ke bank sentral. Jadi untuk membuat jumlah mata uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga pada bank sentral serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar semakin berkurang. Yang kedua yaitu ada operasi pasar terbuka. Itu cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Jika ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun jika uang yang beredar ingin berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu ada rasio cadangan wajib, yaitu merupakan cara untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan pada perbankan yang harus disimpan untuk pemerintah. Yang keempat yaitu himbauan moral. Kebijakan moneter ini dilakukan untuk mengatur jumlah mata uang yang beredar dengan memberikan himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan menghimbau perbankan yang memberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak uang yang beredar dalam perekonomian. Seperti itu, Mbak Elsa. Terima kasih atas jawabannya, Mbak Miftah. Baik, karena waktu yang hanya singkat, terima kasih sebelumnya atas semua partisipan yang telah datang mengikuti webinar ini. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan materi masih banyak yang salah. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.